Sekarang kita mempelajari Wahyu pasal 5. Nah, kita perlu ingat bahawa di dalam pasal 4 itu kita melihat ke-24 tua-tua berpakaian putih, duduk di atas takhta, punya mahkota. Hal-hal ini mengkaitkan pasal 4 dan pasal 5 dengan pasal 2 dan pasal 3. Karena di sana kita membaca mengenai orang-orang yang menang yang akan diberi pakaian putih dan mahkota dan takhta. Jadi pasal 4 ada kaitan erat dengan pasal 2 dan pasal 3. Nah, di sini pasal 5 juga di ruangan takhta Allah. Di pasal 5 nanti kita akan melihat gulungan kitab, suatu gulungan yang ditutup dengan 7 segel. Dan 7 segel itu pembukaannya menjadi rantai kisah yang akan mulai dalam pasal 6 dan sebenarnya berakhir di akhir pasal 18 karena ada segel, kemudian sangkakala, kemudian cawan. Nah, saya pakai istilah segel, saya tidak suka istilah meterai karena yang mereka pakai adalah segel, sesuatu yang dicap, bukan meterai, sesuatu yang dibeli di kantor pos. Menurut seorang ahli hukum, Gaius, yang menulis The Institutes of Roman Law, gulungan kitab yang ditutup dengan 7 segel merupakan surat wasiat, dokumen warisan yang resmi. Itu kebiasaan di Roma. Jadi di dalam pasal 5 ini nanti kita akan melihat suatu gulungan kitab yang ditutup dengan 7 segel. Menurut kebiasaan dan hukum Romawi, seorang bangsawan atau orang yang punya, yang mau menyusun surat wasiat, surat warisan, memanggil 7 kawan, mereka membawa cincin segel mereka, dan dia menulis, orang yang mau menyusun surat warisan, dia menyusun surat warisan itu di papirus seperti ini. Dia menulis kehendaknya pada papirus seperti ini, kemudian ditutup, dan setiap 7 kawan dipanggil satu persatu, dan dengan cincin segel setiap mereka menyegelkan gulungan itu dengan masing-masing dengan cincin segel mereka. Akhirnya ada gulungan kitab yang ditutup dengan 7 segel. Kemudian pada waktu orang itu meninggal, 7 kawan itu dipanggil pada suatu upacara khusus, dan mereka maju ke depan, mereka ditanyai, apakah ini segelmu dan apa diganggu gugat? Oh, itu segelku tidak diganggu gugat, itu aslinya. Baik, sah. Dan seterusnya setiap 7 segel itu. Kemudian di upacara itu, karena upacara resmi, gulungan itu boleh dibuka. Dan surat wasiat, surat warisan dibaca. Dan mereka bergembira menerima warisan sesuai kehendak yang meninggal itu. Itu upacara mereka. Nah, tidak sembarangan orang boleh membuka segel. Harus punya otoritas. Saudara mengingat, pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan, Pontius Pilatus memberi perintah. Kuburan itu harus ditutup dengan segel. Itu tidak berarti ada kunci dengan anak kunci yang dipegang oleh Pontius Pilatus. Bukan. Tetapi segel tidak boleh dibuka oleh sembarangan orang. Melanggar hukum.
Demikian juga dengan surat wasiat, demikian juga dengan gulungan yang ada di dalam Wahyu pasal 5 ini. Segel boleh mempunyai beberapa bentuk. Pada masa kuno, misalnya masa Perjanjian Lama, sering segel itu berbentuk silinder dan itu dipakai untuk menutup dokumen dan menyesahkan apa-apa. Kemudian ada juga segel dalam bentuk cap dan ada juga segel dengan bentuk cincin. Segel cincin punya batu kecil diukir dengan ukiran kecil, mungkin wajah orang yang punya. Tetapi mengapa surat wasiat? Mengapa memikirkan warisan di dalam konteks kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Mengapa ada gulungan dengan 7 segel yang merupakan surat wasiat? Ya, semuanya itu rupanya berasal dari Mazmur pasal 2 ayat 8 yang berkata, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi nachalatecha, warisanmu atau milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Istilah nachalatecha diterjemahkan dalam terjemahan baru milik pusaka. Ya, baik. Benda atau tanah yang dimiliki dan sering diwarisi. Kemudian pada waktu mereka menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani, Septuaginta, kata yang dipakai untuk nachalatecha adalah kleronomia, warisan. Jadi dengan demikian Mazmur pasal 2 ayat 8 kuat memakai istilah warisan. Mintalah kepadaku. Oh, siapa minta? Ini Allah Bapa bicara kepada anak Allah. Mintalah kepadaku, Allah Bapa berkata, maka bangsa-bangsa akan kuberikan menjadi warisanmu. Sepanjang zaman umat Allah merindukan saatnya di mana Tuhan Yesus akan minta dari Allah Bapa supaya bangsa-bangsa menjadi warisannya dan ujung bumi menjadi milik kepunyaannya. Bila mana dia akan minta? Belum, kita tidak tahu, belum. Tetapi diceritakan di dalam Wahyu pasal 5 bahwa dia akan minta. Yaitu melatar belakangi Wahyu pasal 5 dan adanya surat wasiat di dalam Wahyu pasal 5. Selain Wahyu pasal 5, di beberapa tempat di dalam Perjanjian Baru kita melihat bahwa mewarisi, istilah warisan terkait erat dengan janji yang diberikan kepada orang percaya yang taat. Misalnya, Matius pasal 5 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut. Mereka akan kleronomeo." Arti dari kleronomeo, mereka akan mewarisi bumi. Memang terjemahan baru berkata memiliki, tetapi aslinya kleronomeo berarti mewarisi. Di sini di dalam Matius pasal 5 ayat 5 jelas hal warisan dipakai untuk menceritakan janji yang akan diberikan kepada orang percaya yang setia, mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dan lemah lembut. Dengan kata lain, orang yang menang sesuai Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Dan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 7 kita membaca, dia yang menang, dan itu kata nikao seperti pasal 2 dan pasal 3, dia yang menang akan
mewarisi, kleronomeo, mewarisi, memang terjemahan baru berkata memperoleh, tapi aslinya mewarisi. Ya, aslinya kleronomeo yang berarti mewarisi. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 7, kaitan antara mewarisi dan menang dinyatakan dengan jelas. Dia yang menang akan mewarisi, dan di dalam pasal 5 ini, warisan disiapkan di dalam surat warisan ini yang perlu dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga boleh melihat Galatia pasal 5 ayat 21 dan 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Kedua-duanya menceritakan mengenai siapa tidak Galatia pasal 5 menceritakan mengenai siapa yang tidak mewarisi kerajaan Allah. Bukan tidak masuk, tetapi tidak mewarisi dalam bahasa aslinya. Dan 1 Petrus pasal 3 ayat 9, supaya mereka mewarisi berkat. Jadi bukan hanya di sini, tetapi di beberapa tempat di dalam Perjanjian Baru, hal mewarisi, hal warisan dikait erat dengan janji-janji yang diberikan kepada orang percaya yang taat. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 3, kita melihat bahwa ada gulungan kitab di dalam tangan Allah Bapa, dia yang duduk di takhta. Kemudian di dalam pasal 5 ayat 4 sampai 5, harus mencari orang yang boleh membuka gulungan itu. Dan di dalam pasal 5 ayat 8, Tuhan Yesus disembah karena dia boleh membuka segel-segel itu. Mari kita melihat ayat 1. Dan aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, disegel dengan 7 segel. Ya, Allah Bapa duduk di takhta itu, dan di tangan kanannya ada gulungan kitab itu. Dan jelas surat wasiat karena ada 7 segel. Dan dijelaskan di situ ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Nah, papirus, seperti papirus ini, ada serat. Dan di satu sebelah itu lari kiri kanan, tapi di baliknya lari naik turun. Dan oleh karena itu agak lebih mudah menulis di bagian biasa, dan di balik papirus itu agak sulit menulis. Sehingga mereka hanya menulis bolak-balik sebelah seperti ini, sebelah dalam dan sebelah luarnya, jika ada banyak yang harus ditulis. Jika papirus itu nanti penuh. Dan papirus yang diceritakan di dalam pasal 5 ini penuh. Karena warisan yang diceritakan di dalamnya besar dan luas dan sangat indah dan sangat dirindukan. Wahyu pasal 5 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang kuat yang memberitakan dengan suara besar, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan melepaskan segel-segelnya. Sekali lagi, tidak sembarangan orang boleh membuka segel itu. Segel manapun. Ayat 4. Dan aku menangis dengan amat sedihnya, karena tidak seorang pun ditemui yang layak membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat padanya. Wah, ini berat bagi Rasul Yohanes. Ini susah. Ini sangat menyedihkan hati. Mengapa? Karena dia sudah lanjut usia, sudah melayani Tuhan sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, dia melayani Tuhan. Dia merindukan warisan. Dia merindukan janji-janji yang dijanjikan kepada orang percaya yang setia. Tetapi jika tidak ada yang membuka surat wasiat itu, tidak ada warisan untuk dibagi.
Tidak ada hadiah yang dapat dibagikan kepada mereka yang seperti dia yang setia, seperti mereka di dalam pasal 2 dan pasal 3 yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, setia sampai mati. Dia amat sedih. Ayat 5. Dan salah satu dari tua-tua itu berkata kepadaku, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu akar Daud, telah menang. Ialah yang membuka gulungan kitab itu dan ketujuh segelnya." Wah, ini berita yang sangat-sangat menggembirakan. Sangat menggembirakan. Dia menang. Tuhan Yesus menang. Bila mana Tuhan Yesus menang? Dia menang di kayu salib. Dia menang di situ karena seperti apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2, dia setia sampai maut dan bahkan sampai mati di kayu salib. Dia menang di kayu salib. Dan oleh karena itu, maka dia berhak membuka surat wasiat itu dan membagi-bagi warisan kepada mereka yang harus menerima itu oleh karena mereka orang menang. Sangat menarik melihat pemakaian kata nikao, kata menang di dalam kitab Wahyu. Selain pasal 2 dan pasal 3, memang kata menang diterjemahkan menang atau mengalahkan, beberapa terjemahan. Kata ini dipakai di sini di dalam pasal 5 ayat 5, juga di pasal 6 ayat 2, pasal 11 ayat 7, pasal 12 ayat 11, pasal 13 ayat 7, pasal 15 ayat 2, pasal 17 ayat 14, dan terakhir pasal 21 ayat 7. Menyelidiki pemakaian kata nikao, menang, mengalahkan, dan sebagainya. Satu kata, nikao. Di dalam kitab Wahyu, ya ada di dalam 7 kali di dalam pasal 2 dan pasal 3. Tetapi selain itu, pemakaiannya tadi menyatakan bahwa kata ini selalu berarti menang, tetapi ada dua macam kemenangan. Tuhan Yesus menang di kayu salib, menang dengan meninggal dunia, dengan secara setia. Dan di dalam pasal 12 ayat 11, mereka yang mati syahid mengalahkan, kata nikao, iblis oleh darah domba itu dan oleh firman kesaksian, dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke maut. Mereka menang dengan meninggal dunia. Tetapi iblis juga menang. Di dalam pasal 13 ayat 7, iblis menang dengan membunuh. Jadi di dalam kitab Wahyu ada dua pola kemenangan. Ada menang dengan meninggal, mati syahid. Ada menang juga dengan membunuh. Dua pola kemenangan di dalam kitab Wahyu. Ungkapan singa dari suku Yehuda dan akar Daud adalah judul Mesias dari Kejadian pasal 49 ayat 9 sampai 10 dan Yesaya pasal 11 ayat 1.